dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Pancasila mengalami pasang surut dalam penerapannya, yaitu melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu disebut Orde Lama. Pada masa Orde ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan sosial budaya diliputi oleh kekacauan karena masyarakat dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menuju masyarakat merdeka. Presiden Soekarno yang dinobatkan sebagai presiden seumur hidup menggabungkan 3 ideologi yang saling bertentangan, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Pada masa Orde Lama, banyak sekali pertentangan politik dan konflik yang berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncaknya adalah muncul pemberontakan G30S PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1969 atau biasa disebut dengan Super Smart untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Super Smart tersebut dianggap sebagai awal masa lahirnya Orde Baru. Selanjutnya yaitu masa Orde Baru. Di masa ini implementasi Pancasila tidak jauh berbeda dengan masa Orde Lama, hanya saja jauh lebih rapi dan sistematis, bahkan berhasil menguasai sistem politik di Indonesia. Segala perbedaan ditekan untuk membantu pemerintahan. Pendapat-pendapat baik melalui lisan ataupun media dibungkam. Para aktivis, tokoh, dan para mahasiswa dipenjarakan atas tuduhan yang tidak bermoral. Banyak sekali penyimpangan Pancasila di masa Orde Lama. Antara lain, 1. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR gotong royong. Yang kedua, pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara. Yang ketiga, kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan di dalam UUD RI 1945. Berikut beberapa bentuk penyimpangan Pancasila yang dilakukan pada masa Orde Baru. 1. Pancasila sebagai dasar negara disalahartikan sebagai simbol kekuasaan oleh Presiden Soeharto. Yang kedua, Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat, sehingga dibuatkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menentang nilai-nilai Pancasila. Namun, kebijakan tersebut berlindung di balik Pancasila. Siapapun yang menentang kebijakan Pancasila akan ditangkap dan dipenjarakan. Tidak hanya ditangkap dan dipenjarakan, siapapun yang menentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam Orde Baru, mereka akan dibunuh. Selanjutnya, yang terakhir adalah era reformasi. Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi merupakan orde yang mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dan mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orde Baru. Namun sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa yang ditandai dengan munculnya kerajaan palsu di tengah-tengah masyarakat saat ini menjadi suatu tanda bahwa era reformasi belum lebih baik daripada Orde Baru yang membuat persatuan masyarakat terpecah.
perkembangan Pancasila. Di era reformasi hingga saat ini, banyak tantangan pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh yang menjadi tantangan Pancasila hingga saat ini. 1. Globalisasi yang kuat mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Banyaknya fitnah dan pembulian yang terjadi di media sosial menjadi contoh tantangan Pancasila hingga saat ini. Yang kedua, masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Yang terakhir, lebarnya kesenjangan sosial karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu.